Tradisi atau budaya sabung ayam adalah sebuah tradisi yang memang sudah mendarah daging di seluruh bangsa penganut nilai kemataharian. Oh ya, nilai kemataharian, bukan agama matahari, bukan menyembah matahari. Tolong kalian pintar sedikit saja. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dipertaruhkan di dalam sebuah sabung ayam? Uang? Bukan. Dahulunya bukan. Taruhan pada sabung ayam awalnya adalah kehormatan sebuah keluarga atau wangsa atau bangsa. Sabung ayam hanya sebuah kiasan atau perumpamaan atas dititipkannya ajaran matahari yang akan selalu dipertaruhkan. Sama saja kok dengan adu kambing, karapan sapi, dan lain-lain. Lalu kalian ingat bagaimana sebuah budaya sabung ayam bisa memantik sebuah perang di Sumatera Barat yang dikenal dengan Perang Padri, sebuah perang antara kaum adat dan kaum agama, dan menelan ribuan nyawa. Terlepas dari semua itu, pertanyaan yang paling menarik adalah, kenapa ayam jago? Di negeri ini ada banyak sekali peran ayam jago dalam berbagai legenda. Sebut saja mulai dari Roro Jonggrang hingga Sang Kuryang. Mengapa nenek moyang kita memilih ayam sebagai identitasnya, bukan memilih yang lain? Oh ya, ayam jago, bukan ayam jantan. Mari kita bahas. Matahari adalah salah satu objek paling vital bagi seluruh makhluk hidup. Tanpa matahari, kita mau jadi apa? Mau jadi apa mineral di bumi ini? Mau jadi apa tanaman yang ada di bumi ini? Matahari adalah simbol dari inisiator dualisme yang memecah gelap dari terang, inisiator terpilahnya pengetahuan dan ketidaktahuan, kesadaran dan ketidaksadaran, ukuran salah dan benar, dan yang pada gilirannya akan menjadi fondasi bagi sebuah hukum aturan. Di dalamnya ada etika dan moral. Secara filsafat, seseorang yang mewakili pengetahuan yang diprakarsai oleh matahari atau di dalamnya ada ajaran kemataharian disebut sebagai guru. Dan ayam jago adalah binatang yang memiliki kemampuan respon yang sangat peka terhadap cahaya dan terang. Dan terang terbesar hingga saat ini masih matahari. Kepekaan dan sensitivitas terhadap cahaya ini membuat ayam mampu merasakan kehadiran matahari bahkan sebelum dia terbit. Ayam tahu kapan harus berkokok dan kapan berhenti berkokok. Dia mampu merasakan terang, dia memberikan tanda awal lahirnya terang sebagai sebuah pencerahan dan simbol maskulinitas. Oh ya, terang di sini bukan berarti terang secara harafiah yang kalian pahami secara gamblang, tetapi terang di sini adalah pengetahuan. Jadi paham ya antara koneksi ayam, matahari, terang, dan pengetahuan. Semuanya kiasan, semuanya simbologi, semuanya kodifikasi. Bukan hanya itu, ayam juga dikenal sebagai makhluk yang mampu membangunkan Anda dari tidur lelap Anda. Dia membangunkan semua kehidupan di muka bumi. Dia membangunkan kita agar siap menyongsong terang dan berlaku guna bagi sesama. Dimanapun makhluk itu, di kota, di desa, dimanapun. Yang paling menarik adalah kemampuan suara ayam untuk menembus kesadaran manusia. Suara kokok ayam jago dan vibrasinya mampu menembus gelombang delta. Suara ayam ini juga dianggap mampu untuk membangunkan kita, menyadarkan kita dari ketidaksadaran kita. Sosok ayam jago ini berkaitan erat dengan kesetiaannya terhadap sang matahari, yang menjadi lambang bangsa matahari dan menjadi lambang ajaran matahari. Peran vital ayam jago dan koneksinya dengan kemataharian membuatnya dijadikan sebuah simbol pencapaian, sebuah simbol pencerahan hampir di seluruh belahan dunia. Hampir seluruh pemimpin negara menggantung simbol matahari di dadanya, bahkan ada yang di bahunya. Ketika matahari adalah simbol dari mandat, perintah, pemimpin, pencerahan yang diberikan kepada bumi. Nusantara adalah bagian dari bumi yang paling banyak dilimpahi sinar matahari. Adalah bangsa yang paling signifikan dalam mengemban amanah matahari. Sehingga kita, pemilik amanah, bertanggung jawab atas distribusi semua sumber daya ke seluruh dunia. Hal ini telah dilakukan semenjak dahulu kala melalui tangan-tangan kekuasaan yang berbeda di muka bumi, terutama semenjak di zaman Kerajaan Galuh,
yang artinya bangsa atau negara matahari. Galo sendiri dalam bahasa Eropa artinya adalah ayam jago. Selain sebagai sumber dunia, Nusantara juga merupakan sumber ilmu pengetahuan dunia. Banyak bangsa lain yang pernah belajar dan berguru kepada bangsa ini masih mempertahankan simbol ayam jago sebagai ajaran dan simbol yang penuh keagungan. Dipakai sebagai lambang pada patakannya atau diletakkan di atas atap rumah sebagai penanda arah mata angin, sebagai simbol penguasa arah dan simbol penguasa hari. Tetapi pertanyaannya, dari mana tempat asal ajarannya? Mungkin malah sudah hilang, diganti dengan apapun. Entahlah, silakan Anda cermati sendiri, semuanya tergelar nyata di depan mata Anda. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.